Bagaimana ya tanggapan ilmu sosiologi terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di instansi pendidikan? Kalian penasaran? Tonton penjelasannya sampai habis. Oke, teman-teman. Jadi, gua di sini bakal ngebahas tentang kaitan sosiologi organisasi pendidikan dengan kasus pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi di institusi pendidikan. Nah, bersama gua Surya, kita akan menjelaskan lebih dalam terkait apa hubungannya sosiologi organisasi pendidikan dengan kasus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di institusi pendidikan. Apakah kalian pernah berpikir ketika seseorang memiliki jabatan, ia cenderung memiliki sifat yang destruktif atau sifat merusak? Karena apa? Karena ada beberapa tahapan dalam mencapai jabatan mengalami sebuah kekacauan atau adanya unsur negatif untuk mencapai jabatan tersebut. Nah, jadi untuk mencapai jabatan, seseorang justru akan mendapatkan dua pilihan. Yang pertama, adanya jalur relasi. Dan yang kedua, adanya jalur intelektualitas atau kemampuan individu atau skill individu. Yang pertama yaitu tentang jalur relasi. Nah, ini kemungkinan yang memiliki permasalahan-permasalahan ketika kita sudah menjabat di sebuah organisasi atau perusahaan atau instansi. Ini akan bermasalah ketika seseorang tersebut mendapatkan jabatan hanya dengan memanfaatkan, contohnya seperti memanfaatkan relasi kekuasaan. Orang tuanya menjadi sebuah pimpinan perusahaan. Nah, tapi ia masuk ke perusahaan tersebut bukan karena skill yang ia miliki, justru karena kekuasaan orang tuanya. Bahkan ada istilah orang yang memiliki perusahaan, dia yang berkuasa. Emang betul. Nah, tapi ini akan bermasalah karena akan timbul kesewenang-wenangan pada si anaknya tersebut. Banyak sekali kasus-kasus penindasan di dunia perusahaan ataupun instansi-instansi yang lain karena ia merasa memiliki kekuatan yang lebih dalam lembaga tersebut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jalur yang kedua yaitu berdasarkan intelektualitas atau skill yang dimiliki. Ketika seseorang bersusah payah untuk mendapatkan sebuah jabatan atau pangkat dalam sebuah organisasi, dengan terus mengasah skill yang ia miliki, ia cenderung akan memiliki sikap yang membangun di dalam organisasi tersebut karena ia tahu betapa lelahnya mencapai jabatan tersebut, sehingga ia tidak mau terus-menerus menekan bawahannya untuk selalu mengikuti keinginannya. Nah, itu tadi dua jalur yang bisa digunakan untuk mencapai sebuah jabatan. Tapi kedua jalur ini masih berpotensi untuk menciptakan sebuah lingkungan di dalam lembaga tersebut menjadi negatif, tergantung sikap, sifat, niat, dan tujuan orang tersebut. Nah, terus apa kaitannya dengan segala kasus pelanggaran-pelanggaran di institusi pendidikan? Nah, jadi menurut gue teman-teman, ini ada kaitannya. Yang pertama, dalam kasus pendidikan itu, seseorang ingin menjadi guru. Nah, mengaitkan dengan dua jalur tersebut, mungkin ada guru atau dosen yang ingin menjadi guru dengan jalur yang pertama, yaitu jalur relasi.
Dan adapun guru-guru yang lain juga memiliki cara mengikuti jalur yang kedua, yaitu dengan intelektualitasnya atau dengan skill yang ia miliki. Nah, jadi banyak ketika seorang calon guru ingin mendapatkan sebuah titel sebagai seorang guru, ia rela mengeluarkan uang begitu banyak. Inilah yang kemudian menjadi sebuah sumber atau sebuah dorongan berbagai macam pelanggaran di sekolah. Contohnya seperti adanya kepala sekolah yang menggelapkan dana dari pemerintah. Ia menggelapkan dana dari pemerintah. Otomatis ia memiliki tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, sekarang kita berpikir secara logika. Ketika seseorang bersusah payah dengan hanya mengorbankan uangnya saja, contoh ia mengeluarkan uang begitu banyak, bisa sampai ratusan juta untuk menjadi seorang guru, maka otomatis ia akan berpikir bagaimana ya caranya untuk mengembalikan dana yang telah digunakannya untuk menjadi seorang guru. Nah, kemudian muncul sifat-sifat destruktif atau sifat-sifat merusak. Ia secara tidak langsung akan merusak nilai-nilai lembaga pendidikan. Yang seharusnya pendidikan itu dijalankan atau dijalani sebagaimana nilai-nilai esensi pendidikan, yang mana pendidikan bertujuan untuk menciptakan atau mencetak warga negara yang bervalue, yang memiliki kemampuan dalam hal ilmu pengetahuan, karakter, moral. Nah, ini akan berlawanan ketika para aktor-aktor pendidikannya saja sudah melakukan pelanggaran. Gue ambil contoh seperti kasus kepala sekolah yang menyelundupkan uang. Ada di sebuah berita bahwasannya banyak sekali kepala sekolah yang menggelapkan uang PIP. Padahal PIP itu adalah bantuan bagi siswa-siswa. Kepala sekolah adalah sebuah center atau pusat perhatian bagi seluruh guru ataupun siswanya. Ia menjadi pusat perhatian, baik itu pusat dalam tingkah laku atau intelektualitasnya. Ketika kepala sekolah memiliki tingkah laku atau karakter yang jelek, maka secara tidak langsung itu akan berdampak kepada guru serta siswa. Nah, tujuan organisasi atau institusi agar terus berlanjut yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Ketika kita mengaitkan dengan sikap tadi, sikap kepala sekolah yang korupsi, itu secara tidak langsung ia memiliki sikap sendiri. Ia ingin memperkaya dirinya sendiri. Maka akan timbul kekacauan di institusi tersebut. Lalu, adakah teori tentang permasalahan tersebut? Kita akan mengecek atau menyesuaikan perilaku tersebut dengan sebuah teori. Jadi ada yang namanya teori
Jadi ada yang namanya teori birokrasi yang dijelaskan oleh Max Weber. Nah, Max Weber menjelaskan bahwasannya birokrasi adalah bentuk organisasi yang rasional dan legal. Namun, dalam praktiknya, birokrasi yang terlalu kaku dan hierarkis bisa menciptakan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika tidak ada pengawasan yang efektif. Nah, kita mengaitkan nih teori tersebut dengan kasus seorang kepala sekolah yang memiliki jabatan tinggi di institusi pendidikan. Ia akan melakukan tindakan tersebut ketika ia tidak merasa pengawasan yang ada di lembaga itu tidak begitu ketat, maka ia akan leluasa. Apalagi dengan ditambah sikap atau budaya diam. Contohnya ketika kepala sekolah melakukan sebuah kegiatan yang melanggar, guru-guru hanya diam saja, tidak ingin ikut campur. Bahkan ia meminta bagian dari kepala sekolah tersebut dengan janji akan tutup mulut. Padahal itu melanggar aturan-aturan yang ada di Indonesia. Memang tekanan yang kita rasakan ketika melihat sebuah keburukan itu akan berasa sangat-sangat berat. Karena mungkin banyak orang memilih untuk diam dalam menyikapi hal tersebut. Tapi gue ingin bilang bahwasanya lebih baik berbicara daripada diam, karena itu akan memberikan peluang kejahatan merajalela di dunia. Nah, jadi gitu teman-teman, setelah gua menjelaskan panjang lebar pandangan ilmu sosiologi terhadap semua pelanggaran yang ada di instansi pendidikan, dalam kasus ini yaitu korupsi, penggelapan dana yang dilakukan oleh aktor-aktor pendidikan, khusus menurut sosiologi organisasi pendidikan, gua menyimpulkan bahwasannya jabatan itu tidak boleh digunakan untuk melakukan pelanggaran. Justru jabatan dalam sebuah organisasi digunakan untuk membantu, memimpin, serta membangun dan membentuk semua anggota-anggota yang ada di dalam organisasi, bukan malah menggunakan jabatan yang dimilikinya itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Bagaimana nih kesimpulan yang dibuat oleh teman-teman setelah menyaksikan penjelasan yang gua sajikan ke teman-teman? Untuk penjelasan kali ini mungkin cukup sekian dari gua. Kurang lebihnya gua meminta maaf kepada kalian semua. Sekian, terima kasih.